Yo, what's up, Time Out Gang? Dan aduh, ini kayaknya championship window-nya Golden State Warriors akan tertutup season ini, guys. Aduh, kacau sih, karena setelah mereka gagal mendapatkan LeBron James, hari ini ownernya Warriors, yaitu Joe Lacob, mengeluarkan statement yang menurut gue lumayan mengejutkan, dimana dia bilang kalau dia akan membangun tim Warriors-nya itu untuk era setelah Steph Curry. Aduh, what a joke dong menurut gue. Ini pasti akan membuat banyak banget Dub Nation yang sedih dan juga ngamuk sih menurut gue. Steph Curry, I don't know man, mungkin mendingan cabut kali ya dari Golden State Warriors kalau di treat seperti ini menurut gue. Karena sayang banget sih kalau Warriors tuh nggak mau coba kasih squad terbaik untuk bisa membiarkan Steph Curry at least punya kesempatan untuk contend for another championship. Karena nggak tahu ya Warriors kapan lagi bisa dapat pemain yang sekaliber seorang Steph Curry. Karena menurut gue itu kayak, wah, itu kayak untuk sebuah franchise kayak once in a lifetime sih bisa dapetin talent yang seperti Stephen Curry. So, layak banget sih, menurut gue layak banget untuk Steph Curry itu mendapatkan tim yang cukup oke ataupun juga tim terbaik yang untuk bisa bantu dia mungkin mengejar cincin juara kelimanya. Steph Curry still one of the best players in the world menurut gue. Ini agak disrespect banget sih kalau memang Warriors tuh nggak fokus untuk mungkin beberapa tahun ke depan ini, apalagi kita tahu mungkin Steph Curry akan main mungkin 2-3 tahun lagi aja. Jadi sayang banget sih kalau kita harus melihat Warriors mungkin waste beberapa tahun terakhirnya Steph Curry di NBA. Dan gue aja yang bukan Dub Nation aja, gue lumayan sedih sih pas baca berita ini, jujur aja. And ya off season kali ini boleh dibilang lumayan gagal total sih buat ownership dan juga front office-nya Warriors ya. Setelah mereka gagal datengin LeBron, mereka juga mungkin gagal datengin Giannis Antetokounmpo. Even sekarang aja Trey Murphy aja nggak bisa datang nih ke Warriors nih, karena Warriors nawarin si Pelicans itu 2 first round picks, sedangkan Pelicans semuanya 3 first round picks ditambah 1 pemain muda untuk Trey Murphy. Agak mahal sih untuk seorang Trey Murphy, tapi kita tahu Trey Murphy ya, he's a long range shooter, good defender. Sebenarnya kalau bisa masuk ke Warriors lumayan lah ya. Udah gitu Rich Paul juga nambah-nambahin lagi Rich Paul. Rich Paul bilang sebenarnya LeBron tuh pilihan 2 terakhirnya adalah antara Sixers ataupun juga Warriors. Jadi tuh nggak ada tuh pilihan kayak Cavs, kayak Heat tuh dia nggak kepikiran katanya. Jadi makin nyesek aja sih menurut gue sih para Dub Nation denger statement tersebut dari Rich Paul. LeBron juga mungkin gue rasa mikir juga sih kalau dia stay di West, dia harus lawan Wemby, dia harus lawan Jokic, dia harus lawan Shea sama OKC. Jadi ya mendingan di East lah ya. Dia di East sejarahnya bagus banget tuh. Dia di East itu belum pernah kalah sejak 2010 kayaknya. Sebelum dia pindah ke Lakers. Gila sih. Habis dia pindah dari Cleveland ke Lakers baru tuh beda-beda tuh di East yang menang tuh. Gokil sih, sama sedominan itu sih seorang LeBron James di Eastern Conference. Jadi itu juga mungkin salah satu alasannya juga sih dia nggak jadi datang ke Golden State Warriors. Off season ini boleh dibilang madesu sih untuk si Warriors. Warriors itu satu-satunya tim mungkin yang belum merekrut pemain dari trade. Via trade itu belum tuh kayaknya tuh. Jadi hanya mereka aja yang, ini kalau lihat dari grafiknya mereka doang yang kosong ya. Tapi mereka sebenarnya ketambahan satu pemain yang lumayan menarik lah, yaitu rookie-nya mereka, yaitu Axel Landeborg. Yang lumayan menjanjikan menurut gue setelah kemarin menjadi MVP di NBA Summer League. Cuma gue penasaran, itu kan NBA Summer League ya. Gue penasaran apakah game dia bisa ke-translate di NBA regular season atau enggak, karena jelas lawan-lawannya jauh lebih jago di NBA regular season. But Axel solid sih. Di final lawan Memphis mereka comeback itu gokil banget di Summer League. Axel double-double, 21 poin dan juga 10 rebounds. Katanya juga Steve Kerr tuh udah mulai komunikasi sama dia kalau dia tuh akan jadi starting lineup tampaknya di Warriors next season. Karena kita tahu Jimmy Butler masih recovery from an ACL injury. Jimmy Butler mungkin jadwalnya kok nggak Januari, Februari sih baru bisa main. Itu pun juga kita nggak tahu level permainannya dia akan seperti apa. Plus Moses Moody kita tahu juga had a freakish injury last season. Dia juga belum tahu dia kapan balik lagi nanti untuk Warriors. Jadi sedih banget sih
kalau memang Warriors nggak bisa mendatangkan seorang pemain yang dari free agency yang cukup bagus ataupun juga lewat trade. Karena ini mereka malah fokusnya di Mario Hezonja. Jadi Mario Hezonja ini tahun lalu main di Real Madrid, dia former number 5 pick in the NBA. Akan rebutan dulu sih yang pasti sih antara Warriors sama Cleveland Cavaliers, tapi gue nggak tahu ya akan bikin Dub Nation se-happy apa kok dapat Mario Hezonja. Tapi Mario Hezonja ini punya motivasi tinggi sih, dia pengen membuktikan kalau dia belongs in the NBA, but I don't think that is the player that mungkin Dub Nation pengen. Tapi gue nggak tahu siapa lagi, kayak kalau DeMar DeRozan ini juga gak beda ya visinya kayak kok ke Warriors sih, ataupun juga Russell Westbrook itu kayak nggak mungkin sih. Jadi ya kayaknya Steph Curry harus siap-siap gendong lagi sih, dan juga kerja keras ya untuk Golden State Warriors, karena most likely you gonna stuck with Brandon Podziemski, guys. You gonna stuck with Brandon Podziemski for a while now. Katanya Warriors sudah mulai memikirkan nih untuk extend si Brandon Podziemski 24 juta US dollar setahun. Lumayan juga ya. Again, kita tahu Steph Curry sudah berbakti 17 season untuk Warriors. Kayaknya gue gak yakin sih kalau dia akan cabut sih. Gue gak akan yakin dia akan demand a trade, itu gue gak yakin sama sekali sih. Karena gue yakin dia udah terlalu cinta sama Warriors. And of course dia juga orangnya chill banget ya. Sangat chill. And Steve Kerr udah balik lagi. Nanti udah tinggal tunggu Draymond. Apakah Draymond akan balik lagi? Apakah harusnya balik lah ya. Draymond katanya belum di offer Warriors. Tapi udah pasti lantar. Apalagi getting like 28 million. 28 million a year for Draymond, lumayan juga sih. But Steph again still playing in a very high level. Umurnya memang udah 38 tahun, but last season average-nya 26,6 point per game while shooting almost 40% dari 3-point line. Jadi masih all-star level banget itu si Steph mainnya. Tapi gue gak tahu kenapa Steve Kerr mainin dia cuma 31 menit per game sih. I really don't know why. I don't understand that. Karena Steph Curry kayak main 35-36 menit per game masih cukup sih. Jadi kalau Warriors ingin masuk ke playoff next season, kayaknya mereka harus mainin Steph Curry at least 36-37 sih. Kayak udah harus mentokin aja sih menitnya dia sih. Karena ya kita tahu mereka kemarin ini kalah kan dari Phoenix Suns di play-in tournament. So mereka tahu mainnya gagal untuk masuk ke playoff. Gila ya, sedih banget ya. Dulu kita kayak kok eranya Steph Curry sama Steve Kerr, Draymond, dulu tuh kayak expect-nya tuh, oh iya, kayak Warriors bisa masuk final gitu. Sekarang ekspektasinya cukup bisa masuk playoff atau enggak. Itu aja sih ekspektasinya sih. Karena ini front office-nya Warriors ya harus berharap aja sih tim ini akan oke ya. Karena kalau enggak mereka kayaknya akan diserang sih sama Dub Nation sih. Mark Dunleavy, Joe Lacob itu bisa aja sih kayak diserang sama para Dub Nation sih kalau mereka memang gagal total lagi sih next season. Tapi untuk Dub Nation, please siapkan mental kalian aja sih untuk mungkin kalau masuk ke masa-masa kelam lagi dan nggak akan bisa masuk ke playoff lagi sih. Jadi disiapkan aja hatinya sih. Ini beda banget nasibnya sama Philadelphia 76ers ya, yang terus mencoba untuk ngebangun timnya mereka. Ini hari ini ada report dari Shams kalau Kentavious Caldwell-Pope itu akan sign dengan Sixers setelah nanti beres buyout-nya dari Memphis Grizzlies. Tapi emang 2 tahun terakhir gue lihat kayaknya KCP sih performanya udah turun ya. Udah nggak seperti KCP waktu di Lakers ataupun di Denver pas dia memenangkan 2 cincin juara. Tapi ya tetap aja itu gue bilang katanya dia udah menang 2 cincin juara, bisa bawa championship experience ke Philadelphia 76ers, and of course shootingnya juga masih oke, walaupun dia cuma 31% last season 3-pointnya, but I'm pretty sure kalau main sama LeBron, Jaylen Brown, sama Tyrese Maxey, he will get a lot of open shots. Gue yakin itu akan mendongkrak persentase 3-pointnya dia. Last season juga dia 8,4 poin per game bersama Memphis. Tapi emang sayangnya dia mengalami cedera di jari tangannya. Jadi dia missed the last 31 games. But again, kita akan lihat nih apakah KCP bisa switch his swag back like dulu waktu di Lakers ataupun juga pas lagi di Denver Nuggets. Tadi gue mau ngomong apa ya tentang KCP? KCP gajinya 3,9 juta US dollar setahun. Gajinya sama banget kayak LeBron. Oh iya, satu lagi gue mau mention adalah ya kita nggak tahu ya, siapa tahu KCP last season mainnya kayak setengah hati gitu loh di Memphis. Kita tahu ya Memphis tahun lalu baik banget deh dramanya, dari Ja Morant, JJJ di trade, lalu ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi
ya mereka juga kan nggak lolos ke play-in, jadi mungkin itu adalah salah satu alasan juga kenapa mungkin KCP nggak ada di top performance-nya dia. Tapi, Philly got their shooters now. Nambah shooter itu kan yang kita main mungkin bahas juga di timeout ya terakhir itu, bahwa ya sebenarnya ini cukup nggak sih untuk depth-nya, untuk rotasinya, untuk shooting-nya, defense sekarang ini dia dapat KCP yang langsung nambahin kekuatan defense dan juga shooting-nya mereka. So great pick up, still a great pick up menurut gue untuk 76ers. Kayaknya udah itu aja kali ya Sixers-nya, kayaknya nggak akan nambah pemain lagi sih harusnya ya, seharusnya. Tapi again, OKC Thunder ngeri nih. OKC Thunder ngeri juga nih kalau bisa dapetin Spencer Jones. Jadi Spencer Jones ini dia merupakan restricted free agent di Denver Nuggets, dan ini dia udah agree untuk offer sheet dari si OKC Thunder yang sebesar $12 juta untuk 2 tahun. Dan ini tampaknya bisa berat loh untuk si Denver, mungkin bisa nyamain ya, ataupun juga match the offer. Karena again, kalau gue baca-baca di Bobby Marks di Twitter, kalau Nuggets itu bisa menyamakan offer sheet-nya OKC untuk Spencer Jones, itu luxury tax-nya mereka bisa naik sih. Apalagi kalau mereka bisa retain si Peyton Watson ya, itu makin mahal sih. Jadi front office-nya Denver Nuggets ini punya waktu beberapa hari untuk memikirkan ini, apakah mereka akan bayar luxury tax atau enggak. Feeling gue sih nggak akan di-match sih. I think feeling gue OKC akan dapat Spencer Jones, which is itu akan nambah lagi kekuatan defense-nya mereka sih. Kita tahu Spencer Jones ini memang spesialis ya. Spesialis untuk defense. Walaupun tahun lalu gue inget dia di 3 point sama Shea sih. Di 3 point sama Shea di playoff ya kayaknya ya. Seingat gue. Dimana itu bikin si OKC menang. But again, kalau OKC bisa dapetin another good defender on the wing. Mereka buang Aaron Wiggins, buang Isaiah Joe, Lu Dort, tapi juga nambah Spencer Jones, anjir. Jadi defense-nya sama aja sih, defense-nya nggak akan drop sih untuk OKC Thunder. Tapi kayaknya berita NBA masih itu dulu sih. Hari ini memang fokusnya adalah tentang ya Golden State Warriors sih. Sedih banget sih kalau mereka memang nggak akan compete for championship aja sih next season. So ya itu aja sih time out hari ini, very quick, very light. So gue tunggu aja sih untuk komentar kalian semua. And once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Jangan lupa untuk support the channel too guys. Jangan lupa untuk scan the QR code, daftar jadi member. And I really appreciate everybody for tuning in tonight. Thank you so much for spending your Sunday night with me. Have a great week next week everybody. And yeah, thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.